Sama tuh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Instagram Live Bea Cukai Priuk, episode ke-22. Bersama saya lagi kali ini, Permana Putra Lesmana, yang Bapak, Ibu, kawan prima selama 1 jam ke depan. Seneng banget di luar kayaknya terik panas ya, mudah-mudahan 48-50 penonton nih. Jarang-jarang nih langsung menanjak ini ya viewersnya ya. Jangan lupa kawan prima, kalau seandainya hari ini biasa kita setiap live Instagram itu punya hadiah. Jadi silakan yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu unek-unek, silakan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita kasih hadiah menarik ya. Hadiahnya berupa pouch. Nanti kita, ya ini dia pouchnya. Pouch bermerek Bea Cukai Priuk. Kali ini seperti yang sudah diumumkan kemarin, kita akan membahas seputar ekspor, tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber, boleh dong kawan prima dicek juga highlight Instagram @beacukai.priuk, karena di sana juga ada kumpulan highlight beberapa postingan ekspor yang sudah pernah diposting. Jadi mungkin saja nanti pertanyaan yang akan disampaikan itu ternyata sudah dijawab gitu ya. Kalau belum dijawab, tenang aja, kita masih ada narasumber hari ini dari PPDE, Pemeriksa Dokumen Ekspor. Kita sambut bersama narasumber kita, Mas Bagus Dwi Putra Panjaitan. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Selamat siang, Mas Permana. Sehat? Sehat, Mas. Udah siap atau belum, Mas? Siap, Mas. Siap nggak siap harus siap. Siap nggak siap harus siap. Ya, makasih banyak, ini sudah diluangkan waktu meskipun dadakan kemarin mintanya ya, Mas ya. Siap, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Harus selalu siap. Harus selalu siap. Nah ini boleh dong perkenalan dulu, Mas, dari bidang mana, biasanya sehari-hari mengerjakan tugas apa, dan juga ya nama panggilannya supaya nanti tidak salah nih. Sebelum kita sharing dan wawancara, monggo silakan, Mas. Nama saya Bagus Dwi Putra Panjaitan, biasanya dipanggil Bagus. Saat ini saya sebagai pelaksana pemeriksa di bidang pelayanan pabean dan cukai 3 sebagai pemeriksa dokumen ekspor. Nah, sehari-hari pekerjaan pemeriksa dokumen ekspor itu ada beberapa, seperti melakukan penelitian atas dokumen pembatalan PEB, permohonan stak empty container, persetujuan pengeluaran barang ekspor, lalu persetujuan pembatalan PKBE, dan juga yang menjadi tema kita hari ini terkait dengan penelitian pembetulan data PEB. Pembetulan. Hari ini kita spesifik dulu ya, Mas. Tadi layanannya lumayan banyak, kayaknya nggak habis kalau 1 jam ke depan ditanyain ya. Iya, Mas. Makanya kalau dibahas keseluruhan kayaknya bakal lama. Iya. 5 episode kayaknya. Iya, bisa jadi. Ini kalau ini kulit-kulitnya dulu deh, kita santai-santai dulu. Mungkin kawan prima di sana juga ada yang masih makan rendang. Silakan, nggak apa-apa sambil makan ya, sambil disimak. Ini semoga bermanfaat kali ini episodenya. Kalau dari jenisnya sendiri deh, kan biasanya kita sering dengar istilah notul PEB gitu. Sementara di impor juga
kita sering bahasnya menggunakan bahasa notul kalau kena SPTNP atau mendapatkan SPTNP dari PFPD gitu. Kalau di ekspor sendiri nih pengertian notul apakah sama itu ternyata tagihan juga bentuknya atau seperti apa Mas? Versi ekspor nih atau jangan-jangan kita salah istilah selama ini? Ya, kalau di impor itu kan istilah notul itu biasanya merujuk pada penetapan tarif dan atau nilai pabean yang berkaitan dengan tagihan kekurangan biasanya, kekurangan biaya makan atau PDRI. Iya, betul. Kalau di ekspor itu, notul itu merujuk ke pembetulan data PEB. Pembetulan berarti ya? Sebenarnya kalau di peraturannya sendiri, di PMK 145/2007, terakhir diubah PMK 21 tahun 2019, dan juga turunannya Perdirjen itu, istilah notul itu nggak ada, adanya pembetulan data PEB. Dalam hal terjadi kesalahan data PEB, eksportir dapat melakukan pembatalan. Jadi istilah notul di impor dan ekspor itu memang berbeda. Berbeda berarti selama ini kita agak salah kaprah sedikit atau boleh disebut notul juga di ekspor Mas? Kalau nama resminya? Kalau untuk sehari-hari nggak apa-apa sih Mas, karena udah antara pengguna jasa dan pegawai bea cukai udah sama-sama ngerti kalau istilah notul PEB itu merujuk ke perbaikan pembetulan data PEB. Kita udah sama-sama tahu pokoknya ya. Ya. Nah ini terima kasih banyak Echa Kadiesta nih ya, notul PEB perbaikan data ya Pak? Iya benar, Mas, ya? Terkait dengan pembetulan data PEB. Terima kasih, nih ditunggu loh komentar-komentar aktifnya nih karena nanti kita akan memberikan pouch menarik ini yang ada logo Bea Cukai Priuknya kepada 2 peserta terfavorit nanti ya, pilihan operator bukan pilihan MC dan narasumber. Jadi nanti silakan yang aktif, kalau pertanyaannya bagus mungkin nanti bisa terpilih ya. Kita lanjut dulu Mas, kalau dari konsep pembetulan data PEB itu sebetulnya yang boleh atau poin-poin yang boleh diajukan pembetulan itu apa aja Mas? Sama mungkin waktunya ya, kapan boleh diajukan pembetulan, kapan sudah tidak boleh lagi diajukan pembetulan gitu Mas. Ini agak panjang ya Mas. Pelan-pelan aja jelasin ya Mas. Pertama kan data PEB itu banyak ya, mulai dari atas itu kan ada nomor aju, terus jenis ekspor, kategori ekspor, terus ke bawah ada data eksportir, terus di bawah lagi ada data pengangkut, ada data detail barang, sampai terakhir itu ada kolom tanda tangan. Nah, hampir semua data PEB itu bisa diubah, tetapi ada beberapa yang tidak bisa diubah. Itu merujuk di pasal 41 Perdirjen 07 tahun 2019. Yang pertama itu jenis ekspor. Jenis ekspor itu kan diantaranya ada ekspor biasa, reekspor, ekspor sementara, dan lainnya. Nah, misalnya eksportir membuat PEB, seharusnya masuknya kategori ekspor biasa, tapi dia milihnya reekspor. Dan dia udah submit PEB dan udah dapat nopen dan dia ingin mengajukan pembetulan, itu nggak bisa karena untuk jenis ekspor tidak bisa dilakukan pembetulan. Jadi kalau misalnya salah jenis ekspor itu mesti dibatalkan solusinya. Begitu dibatalkan juga ya, begitu juga dengan kategori ekspor. Kalau salah tidak bisa dilakukan pembetulan. Contohnya itu kategori ekspor itu ekspor TPB, ekspor dari TPB kawasan berikat misalnya. Kalau misalnya perusahaan TPB membuat PEB, tapi dia milihnya ekspornya ekspor umum gitu, bukan TPB. Nah, kalau salah nggak bisa diubah. Solusinya sama, harus dibatalkan. Lalu selanjutnya data eksportir. Kalau misalnya beberapa kan membuat PEB ini ada menggunakan bantuan PPJK ya. PPJK, iya betul. Modulnya juga modul di PPJK gitu maksudnya. Iya, benar. Nah, PPJK itu kan input data, misalnya seharusnya dia mengurus ekspor PTA, tapi di modul itu dia ngisinya PTB, NPWP PTB. Nah, itu kan salah. Kalau salah nggak bisa dilakukan pembetulan.
termasuk juga data pemilik barang. Jadi kan di bawah eksportir itu ada pemilik barang. Itu juga nggak bisa. Kalau seandainya salah, itu harus dilakukan pembatalan juga. Selanjutnya juga kantor pabean pemuatan. Misalnya eksportir ingin melakukan ekspor melalui pelabuhan Tanjung Mas. Itu kan seharusnya PEB-nya disubmit ke Tanjung Mas dan pelabuhan muatnya Tanjung Mas. Tapi ternyata dia salah, milihnya pelabuhan Priuk. Itu nggak bisa juga, harus diajukan pembatalan juga. Itu kalau yang tidak boleh dibetulkan ya Mas ya? Ya, benar. Selebihnya boleh gitu Mas, berarti? Selebihnya boleh. Secara umum boleh ya Mas ya? Secara umum boleh. Nah, pembetulan data PEB ini kan, kalau di Priuk kan udah menerapkan pertukaran data elektronik ya. Pengajuan PEB-nya bukan manual di atas formulir, tapi udah. Oh iya, baru mau ditanya nih ngajunya gimana? Udah duluan dijawab. Silakan lanjut Mas. Pengajuan PEB itu kan sudah melalui pertukaran data elektronik EDI. Nah, untuk pembetulan data PEB-nya juga sama, dilakukan melalui modul PEB juga. Kalau di peraturannya itu istilahnya mengajukan pemberitahuan pembetulan data PEB melalui modul BCF 309. Jadi kalau ada kesalahan data, mengajukan pembetulan melalui modul. Jangka waktu secara umum itu 30 hari sejak tanggal PEB. Kalau ngajuin lebih dari itu, biasanya otomatis reject by system. Reject secara sistem ya Mas? Reject secara sistem. Itu kan selain data yang tadi kan bisa diajukan pembetulan ya. Dan pengajuannya melalui modul PEB. Tapi ada juga yang dapat diajukan pembetulan melalui portal pengguna jasa. Hanya khusus. Oh berarti beda ini ya, beda jenis data yang dibetulkan berarti Mas? Ya, kalau yang melalui portal pengguna jasa itu hanya untuk pembetulan nomor kontainer. Khusus nomor kontainer, ya. Itu akan secara otomatis diubah secara sistem by atau system, harus melalui penelitian lagi Mas? Langsung diutus by system sepanjang kontainer belum masuk ke kawasan pabean, belum masuk TPS, itu nanti diputus langsung oleh sistem. Meskipun sudah terbit NPE, boleh juga mengajukan perubahan kontainer, Mas? Sepanjang belum masuk ke kawasan pabean masih bisa. Oh, syaratnya itu ya, kontainernya belum masuk ke pelabuhan gitu ya, istilah umumnya. Iya, itu tadi sekilas ya udah dijelasin gimana cara ngajunya. Ini mohon izin Mas Bagus, sudah banyak banget ini penontonnya banyak, pertanyaannya juga udah lumayan banyak. Kita tanyakan dulu ya Mas dari kolom komentar tadi. Berikutnya adalah dari @karismanizeo. Siang Pak Bagus, mau tanya jika notul gross weight untuk BC Priuk, tetapi kapal sudah berangkat 6 hari, apakah masih bisa dinotul dan dapat respon persetujuan notul? Bagaimana jawabannya Mas? Teknis nih. Mungkin jelasin ini dulu kali Mas ya. Beberapa data yang dapat diubah dan jangka waktunya. Oh iya boleh. Nanti akan sebelum kita jawab itu terjawab. Terkait dengan jawaban atas pertanyaan ini. Untuk beberapa perubahan data dapat disetujui dengan jangka waktu pengajuan tertentu. Misalnya untuk perubahan jumlah jenis barang dan nomor kontainer itu harus diajukan sebelum barang masuk ke kawasan pabean. Jadi nanti di sistem kita itu di layar PPDE yang memutus notul itu kelihatan waktu penyampaian notul oleh eksportir itu kapan, terus nanti akan dicek sama PPDE apakah atas barang tersebut sudah masuk ke kawasan pabean atau belum. Kalau seandainya sudah masuk, berarti nanti akan mendapat respon penolakan. Tapi apabila belum masuk, nanti akan mendapatkan respon persetujuan. Terus untuk notul kapal. Mohon maaf Mas, ini dipotong sedikit boleh ya?
Kalau seandainya pengajuannya sebelum masuk ke kawasan pabean, tapi di tengah perjalanan proses notulnya belum putus dan kapalnya kontainernya sudah terlanjur masuk ke kawasan pabean, itu apakah akan ditolak atau tetap diproses jika ada kasus seperti itu? Nanti patokannya misalnya notulnya jam 1 siang, barangnya masuk jam 2 siang misalnya ya. Ya. Terus sampai jam 3 diputus sama PPDE-nya misalnya. Nah, nanti Ya, PPDE itu tinggal melihat perbandingan data penyampaian notul dan data masuk kontainernya aja. Jadi karena pengajuan notulnya jam 1, kontainernya masuk jam 2, berarti kan dia ngajuin lebih dulu. Berarti dapat masih bisa diproses ya. Ya. Siap, mohon maaf tadi kepotong sedikit, monggo dilanjut, ya, Mas. Yang sering juga itu perubahan tanggal perkiraan ekspor, nama kapal, voyage number, itu kan biasanya alasannya mungkin karena adanya penundaan kapal, sehingga harus dilakukan notul tanggal perkiraan ekspor, ataupun perubahan kapal. Nah, kalau untuk perubahan kapal, voyage number, tanggal perkiraan ekspor, itu dapat dilayani sepanjang pengajuan notulnya paling lambat 3 hari. Jadi 3 hari sejak keberangkatannya. Misalnya kapalnya berangkat tanggal 14 hari. Ternyata eksportir tidak jadi memuat barang ke kapal itu. Paling lambat dia itu harus mengajukan notulnya berarti 3 hari sejak tanggal 14. 14, 15, 16. Paling lambat tanggal 16 September. Berarti. Kemudian kalau untuk ini sekalian dijawab ya Mas ya, takutnya tadi masih bias gitu, belum ditangkap secara lengkap. Pertanyaannya, kalau notulnya gross weight, kapal posisinya sudah berangkat 6 hari. Kalau gross weight itu masuknya ke data lain-lain. Data lain-lain. Data lain-lain itu dapat diputus 1 bulan atau 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB. Jadi patokannya bukan keberangkatan. Patokannya adalah sejak nopen ya berarti ya Mas ya? Iya, tanggal nopen. Jadi kalau pengajuannya masih masuk ke 30 hari sejak nopen, bisa disetujui. Itu tadi, semoga terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, kawan Prima semuanya. Aktif-aktif nih, saya senang nih kalau aktif kayak gini ya. Mudah-mudahan keburu nih waktunya nih ya. Berikutnya kita cepat aja izin ya Mas. Dari @nendi.aprianto33, notul PEB bisa dilakukan berapa kali Pak? Nah ini ada maksimal jumlah pengajuannya nggak Mas? Misalnya sudah dinotul kemudian notul lagi gitu. Kalau berdasarkan aturan tidak ada batasan pengajuan notul Mas ya. Cuman eksportir baru bisa mengajukan notul lagi apabila notul pertama sudah diputus. Jadi harus diputus dulu pertama, baru bisa mengajukan notul selanjutnya. Dan juga sebenarnya Mas, di Perdirjen 21 tahun 2018 tentang pemberitahuan pabean ekspor, itu PEB harus diisi secara lengkap dan benar. Jadi sebenarnya diharapkan eksportir itu dari awal sudah melakukan pengisian PEB secara benar. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, apakah karena human error atau di luar kemampuan eksportir, misalnya karena terjadinya perubahan kapal dan seterusnya, itu mereka dapat mengajukan kebetulan. Tapi diharapkan dari awal itu sudah akurat ya data yang disampaikan. Jadi meminimalisir terjadinya pengajuan notul yang sangat banyak. Karena kalau di periode ini sendiri, Mas, pengajuan PEB-nya kan sangat banyak ya. Iya, PEB-nya banyak. Pengajuan notulnya di periode ini sehari berapa kira-kira, Mas? Jumlah notul yang masuk? Sehari itu rata-rata 800 notul masih masuk, Mas. 800 notul. Berarti satu orang pemeriksa dokumen dapat berapa, Mas? Itu 800 kadang-kadang bisa sampai 1000. Jadi kalau misalnya dibagi dengan PPDE yang standby sehari 10, 800 kali
bagi 10 berarti 80 ya masing-masing. 80. Kurang lebih 80 dokumen sehari ya Mas? Ya, satu dokumen misalnya diputus 5 menit Mas. 5 menit berarti ngerjain notul aja Lembur terus itu. 400 menit gitu. Tapi ya demi memberikan pelayanan terbaik. Selalu ya, siap nggak siap harus siap ya. Nah ini jadi kawan Prima mohon pengertiannya ya karena petugasnya memang terbatas, mudah-mudahan didengar juga sama pimpinan ditambah personilnya supaya Mas, notulnya juga untuk tambahan lebih juga, cepat. Mas. Iya. Kan karena jumlah notulnya banyak, jadi kadang-kadang memang ada beberapa PEB yang lama diputusnya. Nah, apabila ada pengguna jasa yang urgent untuk segera diputus PEB-nya, misalnya dia mengubah nomor kontainer nggak melalui portal ya, misalnya melalui modul PEB. Kalau melalui modul PEB kan mesti diputus dulu. Nah, beberapa TPS itu kan kalau data PEB-nya belum berubah, nggak boleh masuk. Apalagi misalnya nomor kontainer. Itu kan harus segera diputus. Itu nanti bisa menghubungi ke sisi Mas, bit.ly bit.ly/chat BC Priok. Nah, itu Mas. Nanti biasanya sisi akan meneruskan ke tim ekspor untuk segera diputus. Biasanya untuk PEB-PEB yang urgent seperti perubahan nomor kontainer, Mas. Berarti bisa ya, dipercepat lain istilahnya khusus yang urgent tadi. Iya, Mas. Terima kasih banyak Mas Bagus, nih lumayan tercerahkan ya semoga. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya tadi sudah sempat terjawab ya. Dari @Miftahul Arifin, kemudian dari @Eca Kadiesta, ini lumayan banyak pertanyaannya @Eca Kadiesta. Terkait norma waktu umum pembetulan data PEB, tadi sudah dijelaskan tergantung jenis pembetulannya ya Mas ya? Iya. Karena perlakuannya juga berbeda. Dan juga kembali mengingatkan, ini sebetulnya kami sudah buat postingan, jadi silakan kunjungi Instagram @beacukaipriuk. Dipilih salah satu highlight kami, ada highlight ekspor. Nah itu full lengkap, mudah-mudahan bisa menjawab segala pertanyaan terkait dengan notul, FAQ tentang ekspor, sampai dengan outward manifest sudah kami kumpulkan jadi satu highlight. Jadi kalau seandainya belum sempat terjawab atau seandainya nanti waktunya kurang cukup, nanti bisa dilihat juga postingan kami sebelumnya. Mungkin bisa lanjut dulu Mas, izin ini ada pertanyaan lagi dari @Livi Maulins. Selamat siang Pak, izin bertanya sekiranya apa saja yang menyebabkan notul mendapatkan respon NPP dan apa yang harus dilakukan ketika dapat respon NPP atau penolakan. Terima kasih Pak. Kalau yang paling umum, penolakan terjadi karena pengajuan notulnya melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Yang seharusnya, oh iya. Misalnya tadi kayak dia mau ngubah jumlah jenis barang, tapi ngajuin notulnya setelah barang masuk, itu akan mendapatkan respon NPP. Begitu juga jenis-jenis perubahan lainnya, tergantung jangka waktu di pasal 39 per 07 2019 itu. Nah, kalau ditanya apa yang harus dilakukan ketika mendapat respon NPP, terima kasih. Nah, ketika sudah mendapat respon NPP, misalnya eksportir merasa kurang jelas nih alasan. Sebenarnya ketika melakukan penolakan notul itu, PPDE mencantumkan alasannya. Jadi di respon penolakan itu terlihat alasannya apa. Nah, kalau misalnya dianggap belum jelas, nanti bisa menanyakan melalui sisi. Nanti bisa kami jelaskan juga. Tapi karena sudah melebihi jangka waktu, itu memang mau tidak bisa diubah. Dan juga atau ditolak ya? Iya, NPP itu respon penolakan. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi Mas, di Per 21 tahun 2018 itu tentang pemberitahuan pabean ekspor itu, eksportir bertanggung jawab atas pengisian data. Dan juga kalau kita perhatikan Mas, di PEB itu, di bagian bawah kan ada kolom tanda tangan ya. Iya, betul. Nah, di atas tanda tangan itu ada tulisan, dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran pemberitahuan dalam PEB ini. Jadi seharusnya
data yang disampaikan itu sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Kalaupun salah, usahakan sudah valid gitu. Ya, kalaupun salah seharusnya dihimbau untuk melakukan pembetulan sesuai dengan jangka waktu ada di peraturan. Itu dia tadi pesan untuk para eksportir dan pengguna jasa yang melakukan pengurusan dokumen ekspor ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Mas. Mohon izin, lumayan banyak ini kali ini. Terima kasih ini partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan nanti hadiahnya cukup ya. Kita cuma punya jatah 2. Selanjutnya dari @fendi.ir15. Apakah notul PEB yang ditransfer ulang hanya respon umum, itu perlakuannya bagaimana ya? Hanya respon umum itu artinya sudah diproses ataukah dapat penolakan atau seperti apa, Mas, mungkin maksudnya? Sebenarnya notul PEB setelah diajukan, nanti pengguna jasa tinggal menunggu aja respon yang didapat. Respon itu bisa berupa persetujuan ataupun penolakan. Nah, seandainya belum diputus, itu eksportir belum bisa mengajukan notul yang baru. Jadi kalau misalnya di modul mereka responnya belum ada jawaban, itu bisa di-push melalui sisi, nanti diteruskan ke tim ekspor untuk segera diputus. Nah, kalau seandainya udah diputus nih, udah dapat persetujuan, tapi data di modul PEB-nya masih belum berubah, masih seperti yang awal. Itu nanti bisa disampaikan juga nanti sama PPDE, bisa diklik klik kirim respon. Kadang-kadang di sistemnya nyangkut. Jadi ketika nyangkut di sistem. Ketika diklik respon, nanti diklik kirim respon, nanti bisa sesuai dengan data perubahan yang disetujui. Berarti respon umum tuh bisa jadi artinya memang sedang diproses atau jangan-jangan ada yang nyangkut gitu responnya ya, Mas ya? Iya. Baik, ini maaf Mas, ada pertanyaan terkait C40 itu apakah sudah berlaku untuk modul PEB di Bea Cukai Priuk? C.SA 4.0 ya? Iya, 4.0. Ataukah masih menggunakan yang lama? Kayaknya masih menggunakan yang lama sih, Mas. Masih, kalau nggak salah itu masih percobaan di kantor Semarang atau di mana gitu. Mungkin informasi sedikit ya untuk kawan Prima, khususnya eksportir, kita saat ini masih proses percobaan atau mandatori penggunaan C.SA 4.0. Jadi memang belum diberlakukan kepada seluruh pengguna jasa, baru pengguna jasa tertentu saja. Jadi nanti ketika memang sudah mulai diberlakukan, pasti akan ada sosialisasi dari kami dan juga pasti Bapak dan Ibu akan diberitahukan juga oleh tim layanan informasi. Atau kalaupun ingin mengecek atau menanyakan apakah ini sudah berlaku atau belum, silakan bisa konsultasi di layanan live chat kami di bit.ly/chat BC Priok. Kemudian berikutnya pertanyaan dari @nunung_halimah. Selamat siang Pak Permana dan Pak Bagus, izin bertanya apakah satuan atau unit bisa dilakukan pembetulan setelah kapal berangkat? Misalnya seharusnya PCS tapi terinput itu PEK. Kalau untuk jumlah satuan itu jumlah satuan jenis barang itu pengajuannya sebelum pemasukan barang ke kawasan pabean. Sebelum ke kawasan pabean. Jadi patokannya bukan keberangkatan kapal. Nah ini mungkin bisa di-remind lagi Mas, karena ada beberapa pertanyaan yang terkait waktu pengajuan notul ya. Tadi yang sebelum kontainer itu masuk ke kawasan pabean apa aja tadi kategorinya Mas? Jumlah barang, jenis barang, jenis, nomor kontainer, dan nomor kontainer. Termasuk kemudian juga untuk penambahan kontainer juga, misalnya awalnya dia memberitahukan satu kontainer, ingin menambahkan satu kontainer lagi. Itu penambahannya sebelum pemasukan kontainer yang pertama itu. Sebelum masuk kontainer pertama. Karena kalau misalnya udah masuk, berarti dianggap semua barang yang diberitahukan di PEB itu udah masuk kawasan pabean dan siap untuk diekspor.
Siap. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang maksimal 3 hari sejak kapal berangkat, kategorinya itu Mas? untuk tanggal perkiraan ekspor, Tanggal perkiraan ekspor, nama kapal, sama nama kapal dan voyage number. voyage number. Sama itu juga Mas, kalau untuk jumlah barang itu, kalau untuk itu kan tadi kalau dia dalam bentuk kontainer ya. Tapi kalau dia dalam bentuk curah itu bisa dilayani 3 hari kerja sejak keberangkatan kapal. Khusus curah ya Mas ya? Ya, khusus curah, barang curah. Satu lagi tadi Mas, jangka waktu pembetulan yang 30 hari atau 1 bulan sejak nopen? Itu termasuk FOB dan valuta. OB dan valuta. Tapi kalau untuk komoditi migas Mas, kalau komoditi migas itu bisa sampai 45 hari. Khusus migas, siap. Sekali lagi kami ingatkan itu sebetulnya sudah ada di postingan @beacukai_priuk, jadi silahkan cek highlight kami, topiknya ekspor. Sama boleh dibaca. Ada juga ya, Mas. Siap. Misalnya 1 PEB 4 kontainer. 1 PEB 4 kontainer, 4-4-nya udah masuk ke kawasan Pabean. Nah, ternyata di TPS itu 1 kontainer rusak ternyata. Misalnya kontainernya bocor. Jadi 3 kontainer jadi berangkat, 1 kontainer mau dikeluarkan, nggak jadi berangkat. Atau istilahnya short shipment. Nah, itu kan berarti kalau mau dikeluarkan kan terjadi pengurangan jumlah barang termasuk pengurangan kontainer ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk melakukan pembetulan itu kan merujuknya tadi ke sebelum pemasukan barang. Tapi kalau untuk kasus short shipment itu dapat dilayani paling lambat 30 hari juga sejak nopen. Sejak nopen ya? Itu untuk kasus short shipment. Nah, untuk data-data lainnya itu 1 bulan sejak tanggal nopen BIW. Selain yang spesifik tadi ya Mas ya? Iya. Terima kasih banyak Mas Bagus, mudah-mudahan sudah mulai tercerahkan kawan Prima. Di luar sana ini luar biasa banyak banget pertanyaan yang masuk. Ini ada curhat ya, dalam tanda kutip dari @Poppy Eka Nurmalia. Respon umum 3 hari setelah pengajuan, lama sekali dan akhirnya notul ditolak. Ya, mohon bersabar Ibu, mudah-mudahan didengar pimpinan, segera ditambah personilnya rekan-rekan dari Mas Bagus. Dan juga kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas, izin Mas, mungkin siap. sedikit menjelaskan dulu Mas terkait dari Ibu penyelesaian. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, beberapa memang ada yang mendapat responnya lama. Tapi kalau untuk putusannya itu, walaupun lama, kita melihat pengajuannya itu Mas. Tanggal pengajuan notulnya, terus dibandingin dengan, misalnya kalau dia ngubah jumlah satuan, nanti kita cek, dia itu mengajukannya apakah sebelum pemasukan barang atau setelah pemasukan. Jadi misalnya hari ini ngajuin notul, ternyata barangnya itu udah masuk kemarin, tapi diputus PUDE misalnya 2 hari lagi, itu kan diputus cepat atau lambat tetap reject juga ya. Iya. Karena udah terlihat gitu datanya. Tapi memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sih, seperti lamanya respon, karena memang jumlahnya yang banyak dan keterbatasan jumlah pegawai yang mutus juga. Ya, berarti jangan khawatir sebetulnya ya Mas ya, kalau seandainya pengajuannya itu memang masih masuk kategori waktu pengajuan pembetulan sesuai ketentuan, itu akan tetap diproses ya. Iya. Merujuk ke waktu pertama. Iya, dan juga misalnya hari ini ya jam 2 eksportir ngajuin perubahan FOB misalnya. Terus ternyata eksportir juga ingin melakukan perubahan jumlah barang. Nah, perubahan jumlah barang yang ingin dilakukan selanjutnya ini kan peka waktu ya, harus sebelum pemasukan barang. Nah, itu sebaiknya eksportir
menyampaikan ke sisi untuk notul yang pertama itu segera diputus, sehingga notul yang kedua dapat diajukan segera supaya pengajuan notul yang keduanya nanti bisa tetap diterima. Jadi nggak diputus lama, jadi pengajuan selanjutnya jadi lama gitu, jadi lewat waktu. Baik, itu tadi semoga terjawab. Jadi jangan khawatir juga kalau seandainya memang kasusnya urgent, harus segera diputus gitu ya, dapat melalui konsultasi kami di chat BC Priuk, bit.ly/chat BC Priuk. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Eca Kadiesta lagi ya. Izin bertanya Pak, apa dampaknya jika notul PEB kami ditolak sedangkan kontainer sudah masuk CY? Dampaknya data PEB tidak sesuai dengan aktual yang diberangkatkan. Masih data pertama gitu ya Mas? Ya, karena perubahannya tidak diterima. Ya, itu balik lagi ke ketentuan mengenai pengajuan notulnya Mas. Dan juga kalaupun memang ada kesalahan bisa segera diajukan, jangan melebihi jangka waktu, supaya data PEB-nya tuh benar-benar menggambarkan realisasi ekspor yang dilakukan secara aktual. Baik, berikutnya ini agak sedikit beda pertanyaannya Mas, dari Muhammad.Fakih. Untuk ekspor melalui PLB, apakah bisa notul apabila sudah get out dari PLB Mas barangnya? Kalau PLB kan berarti pakai BC33 Mas ya? Bukan pakai BC30. Iya, bukan 30. Nah, kalau penyampaian BC33 kan setahu saya di Marunda Mas ya, bukan di Priuk. Dan kalau di sistem kita kan, kalau di PPDE ini kan menggunakannya CESA ekspor. Sementara BC33 ini belum masuk ke CESA ekspor ya. Dipegang oleh PPDE. Jadi kalau untuk pengajuan dan pemutusannya sampai saat ini belum ada sih di PLB. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi ke kantor pengawasannya Mas ya? Iya benar, ke Marunda. Baik, berikutnya ada pertanyaan, sebetulnya tadi sudah sempat dijelaskan tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi. Dari @mydaulfa23, kami ada data ekspor di Februari, kemudian ada kesalahan pengisian kode valuta. Baru tahu kesalahan setelah bulan Juli. Tadi kalau dari jangka waktu bagaimana Mas? Valuta maksimal 30 hari kalau untuk non-migas. Non-migas 30 hari. Dan untuk yang migas Mas? Migas 45 hari. Nah itu tadi ya, semoga terjawab Ibu. Jadi mohon maaf jika tidak bisa diterima pembetulannya. Kemudian pertanyaan berikutnya @akimis.solah, apakah notul FOB termasuk data lain-lain sehingga batas waktu notul 30 hari? Terus bagaimana pengajuan notulnya? Kalau untuk FOB itu ada sendiri sih, maksudnya juga sama 30 hari juga. Kalau untuk komoditi non-migas 30 hari, untuk komoditi migas 45 hari. Untuk pengajuannya itu melalui BCF 309 PPPEB di modul pengguna jasa. Baik, semoga terjawab tadi. Untuk kawan Prima yang menanyakan kapan CESA 40 berlaku, untuk saat ini kita masih proses mandatori, jadi belum berlaku sepenuhnya untuk pengguna jasa ya. Jadi masih tahap percobaan, nanti apabila sudah ada tanggal mandatori pastinya diberlakukan kepada seluruh pengguna jasa, pasti akan kami informasikan melalui sosial media dan juga layanan sosialisasi kami. Jadi pantau terus Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube @beacukai.priuk. Ini pertanyaan berikutnya agak beda juga Mas, dari @wahyu_jkt. Mau tanya untuk notul PEB angkut lanjut dari daerah. Ternyata kapal feeder sudah sandar di Jakarta, sedangkan ada kesalahan nama konsaini, berbeda antara PEB dan outward manifest. Bagaimana solusinya Pak? Pertama, untuk pengajuannya itu sendiri ke kantor pabean pemuatannya Mas. Jadi kalau misalnya
PEB-nya disampaikan, kalau misalnya case-nya ya misalnya Priuk tapi melalui Medan gitu misalnya, Priuk Medan baru ke Singapura gitu misalnya. Penyampaian PEB-nya kan tetap melalui Priuk ya, dan pengajuan notulnya tetap menggunakan ketentuan di Per 07 itu. Kalau konsaini ini kan berarti sama dengan penerima atau pembeli berarti ya. Itu masuknya ke 30 hari. 30 hari. Bulan. Diajukannya kantor tempat submit PEB. Submit PEB-nya. Baik, semoga terjawab. Ada lagi tambahan, Mas? Sudah cukup. Oh, cukup. Semoga terjawab tadi ya pertanyaannya. Berikutnya dari @Miftahul Arifin. Apa saja sanksi jika PEB belum sempat dinotul tapi barang sudah masuk? Nah, ini ada nggak sih, Mas, sanksi datanya beda antara aktual dengan PEB yang disubmit? Seperti itu. Kalau berdasarkan aturan yang ada sampai saat ini, sanksi administrasi yang berupa denda gitu belum ada, Mas. Paling mungkin lebih ke reputasi aja sih. Jadi data PEB-nya selama ini kalau sering data PEB-nya kurang menggambarkan aktual realisasi ekspornya. Dan kalau sanksi denda belum ada ya, Mas? Mungkin dampaknya juga kalau untuk beberapa eksportir mungkin nanti ngaruh ke pajak kali, Mas. Nanti mesti konfirmasi segala macam ke DJP kalau ada ini ya, tagihan-tagihan pajak dengan ekspornya itu. Tapi kalau untuk aturan BC sendiri, kalau sanksi administrasi dendanya sampai sekarang belum ada. Ya, itu tadi. Ini berikutnya curhat lagi nih. Terima kasih @agung_surahman dan @Randy Palsu. Semangat selalu BC Priuk, manusia tempat salah dan dosa, maklum Pak kalau ada notul. Ya, terima kasih Pak. Curhatnya terima kasih Pak. Ini berikutnya, kalau dari sisi janji layanan sendiri sebetulnya ada nggak sih Mas untuk PPDE itu maksimal berapa hari atau berapa lama dalam memutus notul di Priuk khususnya? Kalau untuk IKU dari PPDE sendiri, kalau untuk notul ini jumlah penyelesaian sih Mas, bukan waktu penyelesaian. Kalau sebulan itu biasanya kalau mau dapat indeks yang bagus itu minimal 800 bulan penyelesaian. Jadi bukan dari waktu lamanya menyelesaikan ya Mas ya? Iya, bukan Mas. Karena kan juga PPDE ini kan waktu liburnya atau off-nya kan nggak tentu ya, nggak mesti 1 minggu. Dan by system itu juga selalu, jadi maupun off ataupun cuti itu tetap dibagi juga notunya. Oh iya, ini sekaligus menjelaskan ke kawan Prima, layanan pembetulan ini apakah diajukannya bisa 24 jam 7 hari Mas atau belum? Bisa Mas, sepanjang sistem pertukaran data elektronik kita berjalan dengan baik bisa 24/7. Berarti layanan 247 ya Mas ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Bagus. Ini masih ada lagi, mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk menyampaikan semuanya, luar biasa ini. Berikutnya, ini banyak pertanyaan terkait waktu pengajuan notul ya. Sekali lagi mungkin bagi yang baru bergabung, silahkan kalau seandainya terlewat, bisa lihat lagi postingan kami di highlight ekspor. Jadi kunjungi Instagram @beacukai_priuk. Di situ ada highlight ekspor, sudah lengkap kami siapkan untuk kawan Prima. Ada informasi mengenai waktu pembetulan, kemudian juga ada FAQ ekspor di sana. Berikutnya, pertanyaan dari variabel makro. Untuk ekspor BCF, barang dikuasai, yang belum selesai proses, apakah keterlambatannya tetap dikenakan denda SPSA? Keterlambatan pembatalan ini Mas? Iya, ini memang agak sedikit beda topik, tapi nggak apa-apa ya Mas? Ya, nggak apa. Kalau untuk pembatalan itu, patokan, ini pembatalan ya, bukan pembetulan. Karena kalau pembetulan itu nggak ada sanksinya. Kalau untuk
administrasi berupa denda diberikan atas keterlambatan pembatalan. Jangka waktunya itu 3 hari kerja sejak keberangkatan kapal. Jadi nggak dibedakan antara PEB biasa ataupun PEB yang terkena NHI atau di BTD dan seterusnya. Seluruh PEB ya Mas ya. Besaran sanksinya Mas berapa? Sanksinya 5 juta untuk keterlambatan pembatalan PEB. Pembatalan ya, bukan pembetulan. Baik, tadi semoga terjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Miftahul Arifin, lumayan sering juga bertanya ini. Terima kasih. Bapak, apakah PEB yang sudah NPE dan tidak jadi ekspor bisa dinotul dengan shipment berikutnya Pak atau shipment yang lainnya? Kalau perubahan datanya itu mencakup keseluruhan, sebaiknya PEB yang lama ini dibatalkan terus buat PEB baru. Tapi kalau misalnya hanya sedikit data yang diubah, misalnya cuma ganti nama pembeli dan penerima, itu bisa dinotul. Tapi kalau keseluruhan, mulai dari kontainer, jumlah jenis barang, data penerima pembeli, jumlah FOB-nya, sebaiknya yang ini dibatalkan terus membuat PEB yang baru. Membuat PEB baru. Dan tercerahkan tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dari @fendi.ir 30 hari sejak tanggal keberangkatan bukan sejak nopen. Nah ini mungkin bisa konfirmasi kembali Mas untuk yang kasus short shipment. Oh iya benar Mas, 30 hari sejak keberangkatan kapal, bukan sejak keberangkatan kapal ya. Terima kasih tadi informasinya @fendi.ir15. Berikutnya, waduh ada curhat lagi, banyak curhat juga kita siang hari ini. Semangat Mas, bagus. @uma_059. Selamat siang Pak Bagus dan Pak Permana. Izin curhat, saya mempunyai pengajuan sejak 3 Juni, tapi hari ini 14 September masih belum mendapat putusan atas pengajuan notul. Kalau 3 Juni ini kayaknya udah kelamaan ya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke sisi untuk dicek apakah sudah diputus atau belum. Kalau seandainya belum diputus, nanti mungkin bisa segera diputus. Tapi mungkin bisa aja sudah diputus, tapi yaitu data perubahannya itu nyangkut sehingga bisa jadi tidak muncul responnya. Sebaiknya segera disampaikan PEB-nya berapa nanti supaya bisa langsung dicek. Soalnya 3 Juni ini udah termasuk lama juga. Sangat lama. Udah lama banget ya. Ya. Jadi silakan @uma_059 bisa ditanyakan melalui bit.ly BC Priuk atau melalui telepon call center juga bisa 1500225. Silakan disebutkan nopennya, proses pengajuannya sudah sampai mana. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, tadi channel informasi itu apakah seluruhnya harus melalui CC atau live chat ataupun konsultasi langsung? Apakah ada line khusus PDE ekspor WhatsApp misalnya Mas? Ini ada yang nanya nih kebetulan. Kalau untuk notul Mas ya, sebaiknya melalui bit.ly CC itu. Karena di Priuk ini juga udah ada grupnya antara grup CC dengan grup tim ekspor. Jadi nanti di grup itu CC menyampaikan ke tim ekspor nopen-nopen PEB yang minta untuk segera diputus. Jadi sebaiknya terpusat melalui CC. Terpusat aja ya Mas ya? Iya. Nanti juga toh akhirnya juga akan diteruskan pasti ke petugasnya Mas ya? Iya benar. Berikutnya pertanyaan dari Tian Tanto. Kalau ada 4 kontainer, tapi 3 kontainer berangkat dan 1 kontainer rusak atau short shipment yang tadi sudah ditanyakan. Bagaimana proses? Apakah bisa tarik kontainer yang satunya dan bagaimana prosesnya Mas? Jadi tidak diekspor gitu.
Iya. Yang Kalau satu. ini bisa nanti ini berarti melakukan dua hal. Pertama, mengajukan permohonan dislim, Mas. Namanya itu permohonan penarikan kontainer SPPBE. Jadi di situ nanti ada persyaratannya, bisa dilihat juga. Sekaligus eksportir mengajukan notul PEB pengurangan kontainer. Jadi prosesnya berjalan bersamaan. Nanti apabila dokumen dislim sudah disetujui, nanti outputnya itu akan mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang ekspor atau SPPBE. Nanti kalau sudah disetujui, nanti notulnya juga akan diputus setuju. Setelah itu barangnya akan bisa keluar. Berarti mekanismenya agak berbeda ya? Iya. Untuk persyaratannya nanti bisa dilihat di SLIM, nama layanan itu permohonan penarikan kontainer SPPBE. Baik, semoga terjawab tadi Tian Tanto. Kita langsung aja agak cepat, Mas. Berikutnya Handayani H82. Mohon izin tanya, Pak, apakah PEB ada masa expire-nya? Misalnya submit 14 September tapi ganti vessel sampai ke 14 Oktober. Maksimal biasanya 30 hari jangka waktu range perkiraan ekspor. Lebih dari itu biasanya by system langsung nolak biasanya. Jadi mau nggak bisa diinput gitu ya, Mas ya? Ya, mau nggak mau PEB yang lama ini dibatalkan, terus bikin PEB baru dengan tanggal perkiraan ekspor yang baru. Sama ini juga, Mas, untuk pengajuan notul ini eksportir bisa mengajukan beberapa data sekaligus. Misalnya mengubah nama penerima, nama pembeli, sekaligus mengubah jumlah satuan barang. Dalam satu notul gitu ya? Dalam satu notul, benar. Nah, kalau untuk pengajuan notul penerima dan pembeli kan itu 30 hari ya maksudnya. Sedangkan untuk perubahan jumlah barang itu sebelum kemasukan barang. Nah, misalnya seandainya pengajuan notulnya ini masih dalam 30 hari, tetapi setelah pemasukan barang. Nah, itu nanti akan mendapatkan respon penolakan. Jadi di sistemnya PPDE itu nggak bisa memberikan persetujuan sebagian. Jadi penerima dan pembeli disetujuin, sedangkan jumlah barangnya ditolak, itu nggak bisa. Jadi satu pengajuan notul itu hanya bisa diberikan persetujuan atau pembatalan. Jadi nggak bisa persetujuan sebagian. Karena di menu PPDE ini cuma ngeklik setuju atau tidak setuju aja. Nggak ada ngetik apa-apa gitu. Secara sistem memang belum diakomodir ya, Mas ya? Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengajukan beberapa perubahan data, itu kan udah kelihatan tuh ininya jangka waktu masing-masing jenis datanya kan. Kalau seandainya tahu ada data yang ingin diubah tapi udah lewat jangka waktu, sebaiknya tidak usah diajukan. Karena nanti data yang sebenarnya bisa diubah, nanti bakal di-reject juga. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus atas penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Mas? Lewat dikit. Ini ada pertanyaan dari Ed Zalfa, mungkin bisa dijelaskan sekalian Mas. Kenapa data FOB di Bank Indonesia dengan di modul PEB bisa berbeda, Pak? Kalau data FOB, harusnya kalau datanya sudah nge-link harusnya sama sih Mas. Cuman kalau ternyata terjadi perbedaan, mungkin untuk pembuktiannya bisa dilakukan konfirmasi mungkin Mas. Misalnya yang mempermasalahkan perbedaan ini misalnya dari pihak BI-nya. Mungkin nanti eksportirnya bisa menunjukkan data PEB-nya, ditunjukkan ke BI. Misalnya BI menyatakan jumlahnya 100, sementara data di sistem PEB itu 96, terjadi perbedaan. Nah, sebaiknya membawa data PEB yang dari Priok itu, dari sistem, atau dari modul eksportir, nanti ditunjukkan ke BI. Cuman memang kalau ini kan masalah sistem ya, mungkin nanti lebih tepatnya menjadi bagian atau ranah dari IKC pusat sih Mas, untuk dilakukan sinkronisasi data ya. Tapi harusnya kalau udah nge-link, datanya sama. Baik, itu tadi jawabannya. Semoga terwakili jawabannya. Berikutnya dari Ed Racum.
apakah jika PEB ada item yang salah dan tidak dinotul akan berpengaruh dengan rekonsiliasi outward manifestnya, Mas? Kalau sebenarnya ini lebih tepatnya yang jawab seksi manifest, Mas. Tapi sebenarnya kalau rekonsiliasi manifest ini kan membandingkan data manifest dengan data PEB. Nah, data manifest ini kan data yang disampaikan oleh pengangkut, operator kapal atau MVOCC. Sedangkan PEB data yang disampaikan oleh eksportir. Idealnya data yang disampaikan pengangkut dan data yang disampaikan oleh eksportir kan sama ya harusnya. Iya, betul. Apabila data PEB-nya salah tetapi data manifestnya sudah benar, berarti kan nggak sinkron. Maka nanti berpengaruh ke rekonsiliasi. Hasilnya tidak rekon. Kalau rekonsiliasi ini kan parameternya, kalau untuk FCL itu jumlah dan nomor kontainer, dan juga di manifestnya mencantumkan noken dan tanggal PEB secara benar. Kalau untuk yang LCL, jumlah kemasan dan juga nomor tanggal PEB. Baik, semoga itu ke rekonsiliasi ya berpengaruh. Terutama kalau untuk ini Mas ya, yang shipment fasilitas. Karena kalau misalnya berbeda, takutnya diragukan realisasi ekspornya. Ya, itu tadi terkait rekonsiliasi outward ya. Semoga terjawab dan terwakili. Kemudian berikutnya mungkin 3 penanya lagi ya Mas, mohon izin nih agak mepet-mepet waktunya. Yang pertama dari @dapurku, apakah format yang ditentukan untuk surat permohonan pembatalan PB itu ada format khususnya, Mas? Kalau dari peraturan sebenarnya tidak ada format baku, cuman memang mewajibkan harus mencantumkan beberapa elemen data seperti nomor tanggal PB, lokasi barang, alasan pembatalan, dan seterusnya. Nah, dari seksi ekspor sendiri sudah menyediakan formatnya, Mas. Untuk membantu memudahkan, jadi tinggal ngisi-ngisi data aja. Jadi sebaiknya bisa mengikuti format. Mungkin kalau kena reject beberapa kali, mungkin karena pengisian datanya, bukan karena formatnya. Kalau karena sudah, memang datanya ya. Ya, kalau sudah mengikuti format yang ada, harusnya udah oke harusnya. Baik, terima kasih tadi atas tanggapan dan juga pertanyaannya ya Bapak. Berikutnya langsung cepat @akimis.sola. Untuk notul jumlah jenis barang yang sudah masuk port karena tidak diperbolehkan, apakah bisa disiasati dengan pembatalan PB, kemudian barang dikeluarkan dari port? Jawabannya bisa, Mas. Kalau pembatalan PEB dapat dilakukan sebelum sepanjang barang belum termuat di sarana pengangkut. Kalau memang belum termuat dan belum berangkat, bisa dilakukan pembatalan. Nanti setelah dibatalkan, berarti barangnya mesti keluar dulu tuh. Harus mengajukan permohonan penarikan kontainer. Jadi penarikan kontainernya beda dengan yang short-shipment tadi. Kalau short-shipment tadi kan penarikan karena pembetulan ya, dia ngajuin notul atas pengurangan 1 kontainer. Kalau ini berarti nanti setelah persetujuan pembatalan, dia mengajukan penarikan kontainer karena pembatalan PEB. Nanti setelah keluar barangnya, nanti barangnya bisa masuk lagi pakai PEB baru dengan jumlah dan jenis barang yang sesuai. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Kemudian 2 lagi. Dari @handayani H82, izin bertanya lagi, mungkin sekaligus mengingatkan kembali ya Mas, apakah perubahan nomor kontainer bisa langsung dilakukan di portal pengguna jasa? Kalau perubahan bisa, tapi kalau penambahan nggak bisa Mas. Kalau ini kan pertanyaannya penambahan. Oh, iya. Kalau penambahan nggak bisa, harus melalui modul PEB BCF 309. Kalau perubahan bisa, tapi penambahan harus BCF ya Mas ya? Iya benar. Baik, kemudian satu lagi, semoga terwakili. Ini kebetulan rata-rata ini masih sekitar pengajuan dan juga karakteristik atau jenis notulnya Mas. Mungkin sekaligus closing bisa direkap kembali kategori notul dan juga waktu pengajuannya supaya memberikan kejelasan kepada kawan Prima dan juga tips-tips lah gimana sih supaya
yang harus dipersiapkan itu supaya pada saat pengajuan PEB itu datanya sudah firm, justru kalau bisa tidak sampai ke notul gitu, menghindari notul. Monggo silakan Mas. Pertama, kalau untuk pengisian data PEB itu mengacu ke Perdirjen 21 2018 tentang pemberitahuan pabean ekspor, di mana PEB harus diisi secara lengkap dan benar. Secara tidak langsung berarti bertanggung jawab atas kebenaran data PEB yang disampaikan. Namun apabila ada kesalahan dalam penyampaian data, entah itu karena human error ataupun di luar kuasa dari eksportir, itu dapat mengajukan pembetulan data PEB. Mungkin direkap ya setelah penjelasan yang tadi, untuk jumlah jenis barang dan nomor peti kemas itu dapat diajukan pembetulan paling lambat sebelum pemasukan barang ke kawasan pabean. Khusus untuk barang curah itu dapat dilakukan 3 hari sejak keberangkatan kapal. Untuk kasus short shipment, misalnya ada sebagian kontainer yang tidak jadi berangkat, itu dapat dilakukan 30 hari sejak keberangkatan kapal. Lalu untuk FOB dan valuta, itu untuk komoditi non-migas 30 hari sejak tanggal PEB, untuk komoditi non-migas 45 hari, untuk komoditi migas 45 hari, non-migas 30 hari sejak tanggal PEB. Untuk pembetulan data perkiraan ekspor, nama kapal, dan voyage number itu 3 hari sejak keberangkatan kapal awal. Selain data-data tersebut, data lain dapat diajukan pembetulan 1 bulan sejak tanggal PEB, yaitu 30 hari. Nah, mungkin yang paling mepet waktu pengajuan pembetulan data PEB-nya ini terkait dengan jumlah jenis barang dan nomor kontainer. Mungkin yang dapat dilakukan eksportir seperti ini. Kalau untuk kasus FCL ya, kalau FCL itu kan barangnya di stuffing dimasukkan ke kontainer. Nah, pada saat stuffing itu kan ketahuan tuh jumlah yang masuk berapa. Nah, ketika tahu berapa jumlah yang masuk, artinya segitulah jumlah barang yang diekspor. Nah, tinggal dibandingkan aja jumlah barang yang masuk ke kontainer itu apakah sudah sesuai dengan yang tercantum di PEB. Kalau berbeda, segera lakukan pembetulan setelah dilakukan stuffing dan sebelum kontainernya berangkat untuk masuk ke kawasan pabean. Jadi harusnya dengan begitu notul jumlah jenis barangnya dapat disetujui. Untuk keberangkatan kapal juga, misalnya sebenarnya kan data keberangkatan kapal ini eksportirnya dapat datanya dari entah itu dari pihak pelayaran atau dari akuisisi atau forwarder yang ngurus ya. Nah, misalnya data awal eksportir mendapat informasi keberangkatan kapal misalnya tanggal 17 dan di PEB-nya ngisi tanggal 17. Nah, nanti di tanggal 17 itu bisa dicek lagi sebenarnya kapalnya beneran sudah datang dan berangkat kah? Kalau misalnya belum, bisa dikonfirmasi ke forwarder atau NVOCC-nya beneran jadi termuat ke kapal yang bersangkutan atau tidak. Apabila enggak, nanti bisa langsung diajukan pembetulan. Jadi nanti pembetulan kapal tanggal perkiraan ekspornya dapat disetujui dan data PEB-nya nanti sesuai dengan real keberangkatan. PEB-nya menyatakan kapal barang berangkat dengan kapal A dan ternyata memang termuat di kapal A. Jadi tidak terjadi perbedaan data manifest dengan PEB-nya. Kalau untuk data-data yang lain, sepertinya jangka waktunya masih panjang 30 hari, jadi masih bisa, kemungkinan untuk disetujuinya lebih besar. Ya, itu tadi mohon maaf ya, tadi masih ke mute, mohon maaf sekali. Itu tadi tips dan trik dari Mas Bagus Dwi Putra Panjaitan. Makasih banyak Mas Bagus sudah berkenan jadi narasumber live
Instagram kita di episode ke-22. Dan dikasih kesempatan memberikan penjelasan ke pengguna jasa. Siap. Ini kayaknya karena antusiasnya amat sangat banyak. Mungkin nanti kita bikin episode berikutnya notul lagi ya, atau pembatalan PEP yang nyambung-nyambung dengan notul ya. Siap, Mas. Nanti kita ada lagi episode berikutnya. Terima kasih atas partisipasi aktif kawan Prima. Seperti biasa nanti ada pengumuman pemenang, tapi sebelumnya kita sampaikan dulu pesan dari panitia. Bahwasannya saat ini Bea Cukai Priuk sedang mengimplementasikan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM dan juga sistem manajemen anti penyuapan. Karena seluruh layanan Bea Cukai Priuk tidak dipungut biaya, jadi kepada kawan Prima dimohon jangan memberikan sesuatu apabila pegawai kami sudah memberikan pelayanan. Begitupun sebaliknya, kalau dimintakan memberikan sesuatu oleh pegawai kami, silakan melaporkan kepada unit kepatuhan internal. Demikian episode ke-22 kali ini, pembetulan PEB. Terima kasih banyak, luar biasa. Antusiasmenya dan juga partisipasi aktifnya. Saat ini waktunya saya mengumumkan pemenang terbaik. Kalau biasanya ada 2, kali ini kita kali 2. 4 orang yang bisa dapat hadiah. Selamat kepada yang pertama, @handayaniha82, kemudian yang kedua, @miftahul arifin, yang ketiga, @ecakadiesta, dan @zalfa hanya 3 kali. Selamat Bapak dan Ibu berhak mendapatkan 1 buah pouch ini ya, nanti akan dikirimkan ke depan pintu gerbang masing-masing. Jangan lupa sebelum dikirim follow dulu akun Instagram @beacukaipriuk, nanti DM admin kami. Min, tadi saya menang gitu ya. Sebutkan nama, alamat, nomor handphone, alamat yang jelas ya untuk pengiriman hadiah. Sekali lagi terima kasih banyak partisipasi aktifnya. Kalau ada saran, masukan, Min boleh dong minggu depan temanya ini, silakan, kami terbuka banget, silakan DM admin ya. Sekali lagi saya Permana Putra Lesmana mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga narasumber kita pada hari ini, Mas. Ya, saya juga undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan yang diberikan. Semoga kinerja ekspor Bea Cukai Priuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Mas Bagus, dan juga kalau tadi nonton lagi nanti di YouTube ataupun bisa lihat postingan kita di highlight tentang ekspor. Semua kumpulan informasi ekspor sudah kami jadikan satu. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat pagi. Hari ini kami mau konsultasi ke Bea Cukai Priuk. Wah, nopo. Yuk ikuti kami. Oh iya, sebelum datang ke Bea Cukai Priuk, buat reservasi atau janji konsultasi di website bcpriuk.net dulu ya. Isi data, lalu pilih waktu dan tanggal ketemuan. Kemudian datang ke kantor. Lanjut. Konfirmasi kehadiran dengan scan barcode reservasi. Otomatis ya, guys. Nah, ini ruangan custom stasi. Modern dan kekinian ya. Banyak spot duduk yang nyaman, bisa buat sambil kerja. Nah, kita milih tempat duduk, nanti ada mas atau mbaknya, klien koordinator yang bakal nyamperin kita. Curhat dong, enggak, konsultasi guys. Wes, pokoknya nyaman lah, mau antre-antre klub ya, guys. Oh iya, ada juga corner jam loh guys. Di pojok konsultasi ada coffee corner buat kamu bisa ngopi sambil FWS-an. Macan tutul, mantep betul. Temukan solusi terbaik atas permasalahan kepabeanan dan cukaimu with Bea Cukai Priuk. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.